Halo adik-adik, berjumpa lagi di Biak Online. Nah, kali ini kita telah memasuki pertemuan BKSN yang kedua. Nah, gimana kabar adik-adik? Pasti masih sehat kan? Dan harus selalu sehat. Nah, tema kita pada pertemuan BKSN yang kedua ini adalah Yesus, Guru Andalanku. Nah, pada pertemuan BKSN yang kedua ini kita akan mengikuti kegiatan Biak Online kita, diawali dengan puji-pujian, lalu mendengarkan firman Tuhan, juga ada nanti ada renungan, lalu ada aktivitas juga. Nah, bacaan Injil pada hari ini adalah Injil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Oke, sebelum kita memulai pertemuan Biak Online kita, mari kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul mendengarkan Biak Online. Tuhan, berkati kegiatan Biak Online kami dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mencintai-Mu dengan sepenuh hati. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah berdiri semua? Kalau belum, ayo berdiri yuk. Nah, hari ini kita akan menyanyikan dua lagu ya. Lagu yang pertama judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Dan lagu yang kedua judulnya Setinggi-tingginya Langit. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Kita lanjut ke lagu yang kedua, judulnya Setinggi-tingginya Langit. Tepuk tangannya ya. Ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Bisa kan adik-adik? Saya ingat lagunya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Sekali lagi adik, lebih semangat. Oke. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik sudah semangat semua. Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya. Injil bacaan hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu semua ya adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus ya. Tentunya adik-adik juga semakin siap bersama Tuhan Yesus. Nah, sebagai pendalaman, mari kita coba dari beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, Yesus mengajak para murid kemana? Ya, betul, ke seberang danau. Kemudian, apa yang terjadi di tengah danau? Ya, mengamuklah
angin taufan yang dahsyat. Bagaimana perasaan para murid? Ya betul, tentunya mereka takut ya. Dan apa yang dilakukan Yesus untuk meredakan taufan? Benar, ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Melihat Yesus menghentikan taufan, bagaimana tanggapan para murid? Tentu mereka heran, takut, dan bertanya-tanya. Nah, adik-adik, Yesus adalah Tuhan yang bisa diandalkan oleh banyak orang. Saat ia pergi ke suatu tempat, banyak orang yang mengikuti dia. Dan terutama kagum dengan ucapan serta tindakannya. Pada peristiwa angin ribut diredakan, apa yang dialami oleh para murid terkadang juga dialami oleh kita dan adik-adik. Saat senang dan semua baik-baik saja, kita mengikuti Yesus dengan senang hati. Namun, saat ada masalah, mungkin kita mulai meragukan dan tidak percaya akan kuasa Yesus. Khususnya di masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita mulai merasa goyah dan bertanya-tanya, ya kenapa ada COVID? Mengapa anggota keluargaku ada yang sakit? Mengapa pandemi ini tidak segera berakhir? Dan lain-lainnya. Seperti para murid, bisa jadi kita merasa Yesus tidak peduli dengan kita dan kita menjadi tidak percaya. Kita ragu-ragu, ketakutan, bimbang, dan bingung. Adik-adik pasti mengalami itu, ya. Nah, kisah mukjizat alam ini memperlihatkan kuasa Yesus, adik-adik, yaitu untuk menyelamatkan umatnya. Dialah penyelamat yang dapat dipercaya. Ia hadir dan peduli, berkuasa melebihi kekuatan yang mengancam. Yesus menyertai kita dalam segala peristiwa hidup. Ia melindungi kita, memberikan teguran atas kelemahan iman kita. Sebagai seorang Katolik, kita diajak untuk semakin mengenal pribadi Yesus dengan cara percaya dan benar-benar mengandalkan Dia. Adik-adik, ciri-ciri orang yang percaya dan mengandalkan Yesus ialah tenang, damai, dan yakin, tidak ketakutan seperti para murid. Saat kita percaya kepada Yesus, kita akan merasa yakin akan rencana-rencana yang Yesus berikan kepada kita. Dan kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi permasalahan. Selain itu adik-adik, sebagai murid Yesus, kita juga diajak untuk percaya kepada Yesus sebagai sumber keselamatan dengan selalu setia melakukan firman-Nya, perintahnya yang ada dalam sabdanya, yaitu kitab suci. Di saat kita mengandalkan Yesus, memasrahkan segalanya dan percaya akan rencananya, serta berusaha untuk melakukan hal baik seturut kehendak-Nya, pasti Yesus akan membantu meredakan taufan yang ada di dalam hidup kita. Yesus sebagai penyelamat, kita percaya. Yesus selalu hadir dan peduli dalam setiap peristiwa hidup kita. Yesus pasti menolong dan melindungi kita. Ya, adik-adik, kita percaya penuh pada Yesus, mengandalkan Dia,
kita mengenal pribadi Yesus yang selalu melindungi kita dan mengandalkan Dia dalam setiap peristiwa yang kita alami. Pastilah, percayalah, maka hidup kita akan tentram dan damai. Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik, aktivitas kita pada hari ini adalah jeng-jeng, kita akan membuat perahu. Tapi adik-adik tahu nggak sih, perahu ini sebenarnya ada dua loh. Mana kak? Ini dia. Nih, ada dua perahu kan? Nah pasti adik-adik kepo nih, gimana sih cara buatnya? Sebelum ke cara pembuatan, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 lembar kertas buffalo, penggaris, lem, kemudian ada ballpoint, pensil, dan spidol, dan gunting. Silakan disiapkan terlebih dahulu ya. Nah, kalau adik-adik sudah menyiapkannya, sekarang kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita ambil satu kertas buffalo ini, kita potong dengan ukuran 21 x 21 cm. Hasil jadinya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk kertas buffalo yang berwarna pink tadi. Yang ini kita potong dengan ukuran 14 x 14 cm. Seperti ini. Jadi adik-adik silakan mengukur dan kemudian menggunting kertas buffalo tersebut. Sehingga nanti didapatkan dua buah persegi seperti ini. Satu yang besar dan satu yang kecil. Nah, jika adik-adik sudah memotong kertas buffalo tersebut, kita masuk ke langkah yang kedua. Jadi untuk membuat kapal atau perahu, langkah yang kita harus lakukan adalah melipat seperti ini menjadi 2 bagian. Jangan lupa dirapikan ya. Nah, kemudian jika sudah terbentuk seperti ini, kita buka. Nah, lihat ada garis tengahnya. Kita lipat bagian sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri menuju ke tengah. Seperti ini. Jangan lupa dirapikan ya. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, gimana adik-adik? Sudah apa belum? Nah, kalau sudah, mantap. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita balik ke bagian permukaan seperti ini. Jadi kan ini yang belakang, terus kita balik permukaannya. Kemudian kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian jangan lupa dirapikan ya. Kemudian setelah dilipat, kita buka. Nah, dapat seperti ini kan? Kita lipat bagian atas dan bagian bawah menuju ke garis tengah ini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dirapikan. Nah, setelah dilipat akan mendapatkan seperti ini. Ada 4 persegi-persegi kecil. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita buka ini seperti ini. Kita tarik sampai membentuk segitiga seperti ini. Kemudian kalau sudah terbentuk segitiga, jangan lupa dirapikan. Kita lakukan ke ketiga sisi yang masih belum terbentuk segitiga ini. Oke,
dibuka dulu, dibuka, kemudian ditarik sampai membentuk segitiga. Nah, seperti ini kalau sudah dilipat semuanya. Nah, kemudian setelah terbentuk seperti ini, kita lipat sampai membentuk perahu. Seperti ini. Kemudian kalau dibuka ada 2 perahu. Nah, kalau sudah terbentuk perahu seperti ini, di bagian badan perahu ini adik-adik bisa beri tulisan Yesus, Guru, dan Andalan. Ya, Yesus, Guru, dan Andalanku. Nah, seperti ini ya nanti tulisannya. Kita akan beri tulisan Yesus, Guru, dan Andalanku. Nah, seperti ini. Nanti adik-adik bisa beri hiasan. Misalnya seperti ini, kakak menggunakan salib, kemudian ada bintang-bintang kecil, kemudian ada garis-garis seperti ini. Jadi dikreasikan sekreatifnya adik-adik. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, perahu itu kan nggak lengkap kalau nggak punya layar. Jadi kita akan membuat layarnya. Layarnya itu dibentuk dari persegi kecil yang tadi kita buat. Nah, gimana Kak cara buat layarnya? Jadi, layarnya ini kan akan berbentuk segitiga siku-siku. Jadi, kita tarik ujung ini ke ujung bawah sampai membentuk seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian adik-adik bisa memberi lem pada bagian ini. Jadi biar lebih lengket nanti. Seperti ini kan jadi lebih rapi. Kemudian pada bagian layar adik-adik bisa menuliskan ayat emas yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 41b yang berbunyi, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Kakak tulis dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah adik-adik tulis, layarnya ini dimasukkan di sini, di bagian belakang kapal atau depan kapal. Nah, nanti di sini diberi lem untuk merekatkan layar dengan perahunya. Kita beri lem dulu ya. Seperti ini. Bagaimana punya adik-adik? Pasti lebih bagus. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, mungkin cukup dari kakak untuk aktivitas hari ini. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil aktivitas adik-adik pada grup WhatsApp yang tersedia. Salam 2 jari, 2 menit ajaran iman. Nah, adik-adik, apa yang dipercaya oleh umat Katolik tentang kehadiran Yesus dalam Ekaristi? Nah, kita harus tahu, Ekaristi sendiri adalah tubuh dan darah Kristus, di mana yang secara nyata, secara hakiki hadir di dalam rupa roti dan anggur.
di mana melaluinya kita diberi makan dalam iman dan mengikut sertakan kita di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Makanya adik-adik, kita sebagai umat Katolik seharusnya sudah dan wajib untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Karena perayaan Ekaristi adalah tonggak utama kita untuk melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Adik-adik bisa melihat atau membaca di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Di situ dijelaskan siapakah Yesus itu sendiri. Di mana Yesus itu sendiri adalah roti hidup. Nah, mengapa kita setiap minggu harus mengikuti perayaan Ekaristi walaupun kita secara online? Kita di sini diajak untuk melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita juga merasakan betapa kasih Yesus yang begitu dalam di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, demikian 2 jari, 2 menit ajaran iman. Nah, kita telah sampai penghujung pertemuan via online kali ini. Kita telah bernyanyi bersama, lalu mendengarkan firman Tuhan, telah mendengarkan renungan, lalu juga beraktivitas. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti via online ini sampai akhir ya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan via online kali ini, kita akan berdoa untuk menutup atas segala aktivitas yang kita telah lakukan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal kegiatan via online hingga akhirnya. Tuhan, berkati semua orang-orang yang telah berusaha untuk selalu mencintai-Mu, menjadikan-Mu sebagai teladan di hidup kami. Tuhan, berkati kami selalu dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa kembali di pertemuan via online minggu depan. Dadah.